Indonesia punya laut paling kaya di dunia, tapi kita juga penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Indonesia sedang sekarat. Kita yang membuang, mereka yang mati. Sampah yang kita buang hari ini bisa membunuh terumbu karang, penyu, hingga ikan yang mungkin terakhir di lautan. Apa jadinya jika 10 tahun ke depan, anak-anak kita hanya bisa melihat laut dari foto? Siapakah yang mau hidup di negeri maritim tanpa laut yang hidup? Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Data dari Jurnal Science tahun 2015 menyebutkan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. 3,2 juta ton sampah plastik dihasilkan per tahun dan sekitar 1,29 juta ton dibuang ke laut. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022 menyebutkan 80% sampah laut di Indonesia berasal dari daratan, yaitu sampah rumah tangga, pasar, dan juga industri. Sedangkan provinsi yang paling terdampak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan. Laut Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 3.000 spesies ikan, 500 spesies terumbu karang, dan 6 dari 7 spesies penyu di dunia. Namun kini, penyu di Bali ditemukan dengan isi perut penuh plastik dan populasi karang menurun akibat pencemaran di laut. Sampah plastik bukan sekedar mencemari, ia menyusup ke rantai makanan laut dari plankton hingga ikan besar, dan pada akhirnya masuk ke tubuh manusia. Pada tahun 2020, 28% ikan di pasaran Indonesia sudah terkontaminasi mikroplastik. Dampaknya sangat nyata. Penyu dan paus mati karena menelan plastik, karang stres karena tertutup sampah dan akhirnya rusak permanen. Dan burung laut di Kepulauan Seribu ditemukan mati dengan perut penuh dengan limbah plastik. Tanpa kita sadari, saat ini laut kita sedang teriak minta tolong. Ancaman ini bukan hanya tentang lingkungan, ini tentang masa depan kita sebagai bangsa maritim. Dan dunia telah sepakat melalui Sustainable Development Goals. Sesuai dengan SDGs nomor 14, yaitu Life Below Water, kita sepakat untuk melindungi ekosistem laut, melindungi pencemaran laut secara signifikan. Dan menurut SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production, kita sepakat untuk mengurangi limbah dengan daur ulang dan pola konsumsi yang bijak. Dan menurut SDGs nomor 13, Climate Action, di mana kita sepakat jika laut rusak, maka perubahan iklim akan makin cepat. Karena laut adalah penyerap karbon terbesar. Dan Indonesia berkomitmen melalui Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Namun tanpa partisipasi masyarakat, semua ini tidak akan cukup. So guys, dari penjelasan tadi emang bisa kita lihat kalau sampah laut itu menjadi ancaman buat kehidupan yang akan datang. Tapi kita masih bisa kok nyelamatin laut mulai dari diri kita sendiri. 3 hal yang bisa kamu lakuin untuk melindungi lingkungan mulai dari diri sendiri itu yang pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, mulai gunakan tas belanja, tumbler, dan juga sedotan yang bisa dipakai ulang. Yang kedua, ikuti aksi-aksi bersih-bersih pantai dan edukasi lingkungan. Atau mungkin kalau misal kamu mau jadi pelopor, itu bakal lebih baik lagi. Dan yang ketiga, suarakan isu ini ke orang yang ada di sekitar kalian. Sesimpel kamu share video ini, itu udah jadi langkah awal buat melindungi lingkungan loh.
Karena laut bukan tempat sampah, laut adalah sumber kehidupan bangsa yang harus kita jaga. Karena kalau bukan kita yang jaga laut dan lingkungan, terus siapa lagi? So don't forget to like, comment, and subscribe for another konten lingkungan lainnya. Thank you for watching.